mohon maaf, minta maaf, gitu. Minta maaf, ikhlasin ya, gitu ya. Ikhlasin. Nah, suka ada ini nih, banyak yang cerita-cerita kalau Lebaran, lu bikin dosa di Jakarta, lu minta maaf di kampung. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ya kan kayak gitu kan? Oh, bikin okay. dosa di Jakarta, berantem sama tetangga di Jakarta segala macam. Sungkemnya minta maaf sama tetangga-tetangganya di kampung. Oh, salah berarti. Kayak gitu tuh. Salah salah minta maaf berarti ya. Mestinya di Jakarta juga kita minta maaf lagi tuh. Tapi kebanyakan di Jakarta udah lupa lagi saya. Udah habis. Udah hedon lagi ya, udah. Udah bye habis gitu. Udah lebaran udah habis. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran teman-teman. Maafin semuanya jika ada kata-kata julid-julid kita. Maafin kita berdua kalau ada salah. Kata-kata julid, kata-kata yang tidak mengenakan hati, kata-kata yang mungkin tidak sesuai sama kalian. Ya, benar. Yang ini nggak setuju nih gue nih sama Intan sama Mimi nih. Mohon dimaafkan. Gitu. Spesial Lebaran. Putih bersih. Kembali suci cenah. Yang puasa kembali bersih. Yang hipnotis di balik tirai warteg juga boleh. Terus dibahas, baru minta maaf lu udah julid sama yang di balik warteg. Mi, kalau puasa nggak puasa itu urusan masing-masing, Mi. Urusan sama masing-masing. Kalau keimanan seseorang itu urusan masing-masing sama Tuhan. Ikut buka puasa bersama masing-masing. Siang-siangnya meski udah makan ya kan. Iya, bebas lah pokoknya. Bebas. Karena gue sih percaya sih kayak hidayah dan segala macam itu tiap orang kan beda-beda tuh ya. Ada yang emang jalannya lempeng aja. Enak banget tuh. Enak banget hidupnya ya kalau kayak gitu ya. Tapi ada juga yang harus melalui jalan berliku. Sampai akhirnya dia tobat tuh ada juga. Ada juga yang lempeng di belakang ada juga yang, entar tobat entar kumat, ada yang tobat sambel. Ada banget teman saya banyak. Jadi kayak itu tuh urusan masing-masing aja gitu. Maksudnya kita mah manusia ya, gak ada yang sempurna kan? Gak ada yang sempurna. Jadi urus diri masing-masing. Yang sempurna kan Andre and the Blackbone bukan? Yang sempurna hanya milik Allah. Zaman dulu banget. Nih, kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kata Bunda Dorce. Bener. Lah emang bener. Emang bener. Manusia gak ada yang sempurna. Kata Bunda Dorce kan gitu. Kalau di Dorce show gitu. Ini bukan, ini Intan show. Ini Militan show apa sih? Jadi semoga ini ya semuanya happy nih Lebaran. Lebaran. Kumpul sama keluarga, makan. Gak bisa datang langsung online. Sekarang mah udah easy peasy. Bisa video call. Bisa Zoom, bisa gimana Google ya kalau Meet. orang tuanya yang di kampung udah tua umurnya 80 tahun diajakin Zoom bingung gimana tuh ya? Kasian ya? Tetangga minta tolong video call gitu, ntar isiin pulsa gitu kali ya. Bener. Kasian. Makanya harus ada tetangga kan, Mi? Iya nggak? Coba kalau kayak kemarin yang bahasin kita. Tidak bertetangga, kasian. Bahas, iya. Jadi hari ini mau bahas apa nih kita? Ya itu tentang Lebaran. Lu kalau Lebaran paling suka apa? Lebaran tuh identiknya biasanya dengan apa? Momennya. Makan doang kalau gue sukanya. Oke. Gak jauh-jauh ya. Doang udah. Nastar sama kastengel dan lain-lain. Oh, tips hemat Lebaran ala gue nih. Gue nggak pernah memasak opor ayam segala macam ketupat. Kenapa? Lu bertamu kemana-mana sama aja makanannya. Ngapain lu masak? Pengen makan ketupat nih. Tapi kalau di keluarganya Gesit tuh ya di Tompa di Boyolali itu ada khas juga. Jadi mereka tuh enggak sih, biasanya tergantung rumahnya. Cuman kalau di rumah Eyang tuh biasanya masaknya nggak gitu, nggak oper dan teman-teman. Oh iya, kalau di kamu suka gitu. Suka beda. Yeah. Jadi kalau biasanya tuh bakso justru. Oh iya, ada yang kayak gitu. Bikin bakso. Atau ada Lebaran ketupat. Biasa kalau orang Jawa seminggu setelah Lebaran baru mereka masak ketupat. Oh iya. Ada juga di tempatnya suaminya kakak gue juga gitu. Jadi di tempatnya kakak ipar gue tuh. Jadi Lebarannya tuh di hari kedua. Oh iya. Kalau hari pertama mereka cuma sholat, abis itu udah selesai, nggak ada apa-apa. Hari kedua baru pada muter salam-salim gitu. Itu biasanya kayak tradisi tiap daerah beda-beda. Iya, tradisi tiap daerah beda-beda. Sama juga kalau lupa gue di mana ya, di Saudi atau di mana gitu gue lupa. Itu juga hari Lebaran, kan kalau kita heboh ya Lebaran Idul Fitri tuh heboh banget. Nah kalau mereka nggak, justru hebohnya Idul Adha. Iya benar, di Arab tuh kayak gitu tuh. Kalau Lebaran beda-beda, iya. Biasa aja. Malah ramenya tuh Idul Adha. Karena semua orang negara datang sih. Iya betul. Kayak rame heboh gitu ya. Jadi ya
tergantung daerah masing-masing dan tergantung kepercayaan masing-masing sih, nggak bisa disamain juga. Kalau tradisi Jakarta dari takbiran sampai lebaran tuh makannya opor. Udah siang enak udah jajan bakso. Rame tuh tukang bakso biasanya kalau lebaran di Jakarta. Iya. Soalnya pengen yang ini nggak sih? Yang pengen beda seger-seger gitu kan, enak santan lagi gitu kan. Pusing. Iya bener-bener emang sih nggak apa-apa juga sih ya, itu balik lagi selera ya kan. Tukang bakso laku kalau lebaran di Jakarta. Bener. Tapi gue tuh kalau lebaran dari zaman dulu waktu gue kecil, gue tuh paling suka mudik. Itu seru banget sih. Itu tradisi yang paling memorable banget. Jadi gue tuh masa kecil gue tuh kayak memori masa kecil gue tuh kan kayak apa ya, memori gue yang indah itu ya. Kayaknya yang indah, paling banyak yang indah tuh yang gue kenang adalah momen mudiknya itu loh. Ya sama. Bareng-bareng satu mobil sama keluarga, terus rame-rame berjam-jam. Istirahat ke rest ngobrol area. sana, ngobrol sini, ngalor ngidul nggak jelas. Ya gitu deh, makanya paling seru ya mudik. Makanya sampai sekarang pun kayak kangen banget mudik nih, nggak bisa mudik kemarin, nggak bisa mudik. Sekarang juga kayaknya gue nggak bisa mudik. Tahun kedua. Tapi mungkin akan diagendakan mudik setelah lebaran sih kayaknya sih. Pas udah sepi-sepi, udah mulai nggak banyak orang. Pas udah nggak ada protokol, bukan. Udah diperbolehkan mudik kan, soalnya kan ada aturan kita tidak diperbolehkan mudik. Mungkin atau 2 minggu setelah lebaran udah sepi, mungkin enak tuh jadinya malahan. Jadi bisa mudik. Kampung juga nggak terlalu rame ya. Betul. Di jalan. Terus kalau mudik tuh senangnya adalah makan makanan yang ada di daerah ya kan. Sama rame karena banyak orang jualan makan ini, orang-orang lagi pada wisata, tuh rame banget tuh, seru banget. Pergi ke tempat wisata juga ya pastinya ya. Wisata lokal, asik. Beneran ya tuh, kalau lebaran tuh enaknya tuh itu. Kalau gue tuh sukanya mudik itu cobain rest area. Toiletnya mana nih yang paling bersih nih? Rest area mana nih yang paling bersih? Jadi sekalian survei toilet ya. Waktu zaman dulu kan belum ada tol, kalau sekarang mah ya udahlah di tol aja nggak seru gitu ya. Kalau dulu kan seru. Selamat datang kota Cirebon, selamat datang kota Tegal. Tuh kita kayak ngitungin, kota ini sama gue ngitungin pajangan baterai ABC. Iya, buset. Baterai ABC kan yang gede-gede banget tuh pajangan-pajangan. Kenapa? Ada apa? Banyak setiap daerah kayak gitu. Gue hitungin daerah sini ada berapa. Kayak menghabiskan waktu karena terlalu banyak perjalanan lama, jadi gue harus waktu kayak gitu. Macam-macam sih ya kegiatannya. Kalau gue sih dulu waktu kecil banyak kan tidur ya. Tidur kapan? Sampai sekarang juga kayak gue kebanyakan tidur deh. Gak asik banget sih liatin jalanan. Kalau gue tuh kalau nggak tidur gitu. ngobrol biasanya. Kalau gue survei toilet sama alun-alun. Kayak kota mana, gue kalau alunnya kalau nyampe malam jajan di alun-alun itu. Misalnya nginep, terus alun-alun itu gue jajani, ada apa, itu seru banget sih, itu seru banget. Iya benar, seru banget. Harus cobain kayak gitu sih. Aduh, gue pengen banget jadinya. Iya, jadi pengen mudik ya. Terus mudik yang santai. Mudah-mudahan corona segera pergi. Makanya teman-teman tetap patuhi dong protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, jaga imunitas. Semoga biar cepat berlalu 2022 dan cuci tangan. Sih ya. Iya, 2022 kayaknya kita udah mulai terurai mungkin ya, karena vaksin sudah hampir setengah lebih. Mungkin. Cuman ibu rumah tangga kapan diprioritaskan ya ini ya. yang dikasih ini vaksinnya ya. Vaksin kayak orang kantor atau departemen apa atau apa, ibu rumah tangga kasihan say. Disuruh di rumah dulu berarti. Ibu rumah tangga udah paling kasihan sih. Udah suruh nyuruh anak sekolah setahun ini. Gak bisa nasib gitu ya. Gak bisa arisan sama ibu-ibu yang lain di sekolah. Bisa lah. Aduh, vaksin terakhir. Aduh, ya ampun sayang, ibu rumah tangga kasihan. Padahal kita tuh menggerakkan perekonomian paling ini ya. Jajan GoFood, jajan ini, jajan punya tetangga. Iya bener. Coba tolong pemerintah didengar lah kami ibu rumah tangga. Kasihan lah, ya Allah. Subsidi dong. Tolong dong kami didahulukan juga gitu ya. Kasihan loh ini. Balik kami yang menggerakkan perekonomian keluarga. Jajan sama ngurusin sekolah ya kan, anak-anak PR. Aduh, semoga lebaran terakhir di pandemi. Iya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terdengar semua doa-doa kita yang kayak gitu ya. Amin. Tapi kalau lebaran itu kan identiknya sama sungkem dan sungkem ya, saking mudik dan sungkem dan maaf-maafan, ya kan? Lebaran itu identik sama maaf, dan ikhlas. Maaf lahir batin. Merelakan apa yang sudah terjadi 1 tahun lalu ya udah diikhlaskan gitu. Kita membuka lembaran baru kan gitu ibaratnya. Kembali putih, kembali bersih. Tapi apa sih maaf itu artinya, Mi? Nah, itu dia tuh. Kita selama ngomong, maafin gue. Ikhlas dong, sayang. Apa tuh arti kata-kata itu, sayang? Menurut KBBI. Ya. Nih, arti kata ikhlas menurut KBBI adalah bersih hati, tulus hati. Oke. Itu ikhlas. Bersih hati. Kok artinya pendek tapi caranya susah banget. Kayak susah banget ya.
Belajar ikhlas tuh belajar seumur hidup, memang susah banget. Artinya cuma pendek, caranya susah. Kalau maaf? Nah, kalau maaf menurut KBBI adalah ada 3 nih. Tentang yang pertama, pembebasan seseorang dari hukuman. Dan yang kedua, ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ini yang lebih cocok ya. Ini yang lebih cocok nih. Nah, yang ketiga ini ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Kita yang kedua ya untuk yang lebaran ya. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Iya, benar, penyesalan. Ya kadang ya itulah balik ya, setahun kemarin kita sadar nggak sadar melakukan kesalahan gitu ya, jadi ya mohon maaf, minta maaf, ikhlasin ya gitu ya, ikhlasin. Suka ada ini nih, banyak yang cerita-cerita kalau lebaran, lu bikin dosa di Jakarta, lu minta maaf di kampung. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ya kan kayak gitu kan, bikin dosa di Jakarta, berantem sama tetangga di Jakarta segala macam, sungkemnya minta maaf sama tetangga-tetangganya di kampung. Salah berarti. Kayak gitu tuh. Salah minta maaf berarti ya. Mestinya di Jakarta juga kita minta maaf lagi tuh. Tapi kebanyakan di Jakarta udah lupa lagi saya. Udah habis. Udah hedon lagi ya, udah bye gitu. Udah lebaran udah habis. Tapi sebenarnya sih kalau gue lebih ke ya nggak harus minta maaf pas lebaran sih ya. Kapan aja kita punya salah harusnya sih minta maaf gitu. Kadang kita juga nggak sengaja melakukan. Tapi ini sih mungkin kalau di maaf di lebaran tuh lebih kayak dirapel gitu kali ya. Dirapel setahun kemarin gitu udah ya dibayar lunas ya gitu ibaratnya. Dibayar lunas tunai gitu ya. Tunai nih gue udah minta maaf nih ya, udah minta maaf gitu. Tapi emang maaf ikhlas itu emang ini sih emang susah ya. Mereka ini sahabatan banget nih. Si maaf sama si ikhlas ini sahabatan banget. Tapi susah banget bersahabat sama hati kita. Iya. Coba kalau militan punya ini saran, coba tolong di komen itu gimana caranya supaya kita bisa bersahabat juga ikut bersahabat ya sama maaf dan sabar itu ya. Kadang susah banget ya. Kadang minta maaf juga mulutnya ngomong maaf nih. Yaudah deh maafin. Tapi iya sih, gue juga masih suka gitu sih. Maksudnya ada beberapa hal yang ya udah dimaafin, tapi nggak bisa lupa gitu loh. Iya udah dimaafin, tapi gue nggak bisa lupa gitu. Jadi kalau kesentil sedikit ya ingat lagi gitu. Makanya maafnya bisa, tapi ikhlasnya tuh yang belum. Ikhlas tuh ilmu paling berat. Iya benar. Bukunya mau baca 10 lembar segala macam juga nggak bisa tuh kayaknya. Emang harus dipelajari setiap hari, setiap waktu. Kalau kata film itu tuh yang kiamat sudah dekat, ikhlas itu artinya apa? Itu ada filmnya gitu kan. Jadi ikhlas itu apa? Wah, yang ahli agama jawabnya ini, yang ini jawab ini. Ternyata ikhlas itu adalah tidak mengucap kata ikhlas. Ikhlas itu sendiri tidak mengucap kata ikhlas. Ketika kita mau bersatu, gue mah ikhlas, kasih 100 juta ke kalian. Tidak ikhlas. Itu nggak ikhlas. Karena nyebutin gue mah ikhlas. Ternyata sesungguhnya ikhlas itu tidak menyebut kata ikhlas, katanya begitu. Tapi masuk di akal sih. Harusnya kalau ikhlas kan emang bahkan nggak perlu digucap atau mungkin nggak perlu diingat. Jadi udah ya udah gitu. Ya udahlah ya wes lah. Ya udah gitu kan. Jadi nggak perlu dibahas, nggak perlu diucap. Iya benar, nggak perlu diucap. Iya, nggak perlu diucap karena ikhlas itu tidak mengucapkan kata ikhlas sebenarnya. Sesimpel itu tapi sesulit itu menjalankan. Susah banget kayak. Gue tiap lebaran tuh berefleksi bahwa lebaran ya udah lebaran ya harus diikhlaskan tuh yang kemarin yang ada salah-salah gitu sama gue atau dosa-dosa kita gitu, ingin memperbaiki lebih baik gitu, tapi ya itu tadi ya susah. Gue baru sampai taraf bisa memaafkan sih, tapi kalau untuk melupakan belum. Berarti gue belum ikhlas ya kalau kayak gitu kan. Belum ikhlas biasanya kalau iya gitu. Sih bener ya. Apalagi kita kan wanita pengingat sayang. Iya. Kalau ada yang buat salah dikit berat ya sayang. Kayak inget banget ya kayak dendam sih enggak, cuman nggak bisa lupa gitu kan ya. Iya, ibarat baju udah digantung ya itu, digantung udah sini nih. Nyangkut terus tuh ya. Iya memang harus belajar terus sih. Berarti mungkin nggak perlu dibahas kali ya. Jadi nanti kalau kita marah berantem sama pasangan, udah maafin, besok diungkit lagi berarti kita belum ikhlas. Iya belum selesai emang masalahnya berarti. Berarti kita maafin. Iya benar belum. Jadi ibu-ibu coba siapa yang suka ngungkit-ngungkit masalah di rumah tangga. Masalah di rumah tangga gitu kan. Misalnya kayak sahur gini. Misalnya anak atau suami ini, sahurnya ini doang nih. Biasanya tuh udah ngambek tuh. Deep tuh ya yang ibu-ibu ya. Kita minta maaf, tapi kita inget-inget lagi. Katanya sahur itu nggak enak. Kita belum ikhlas ya, Bo. Meskipun udah dimaafin. Itu belum ikhlas, Bo. Karena masih diingat, masih dirasa gitu ya. Tapi memang berat. Tapi kita harus bisa belajar sama-sama. Mungkin ikhlas itu bisa terjadi ketika sudah proses waktu yang panjang kali ya. Kadang tuh kita bisa mengikhlaskan sesuatu udah sampai kayak lupa rasanya, ya udah gitu.
Ya nggak sih, bisa kayak, juga kayak sih. lupa rasanya, lupa Tapi akan jadi rancu nggak sih antara sebenarnya ngiklasin atau dilupain? Iya bener juga ya. Udahlah ikhlasin. Kayak utang misalnya gitu. Ih, bener. Kadang kan orang gitu ya udahlah ikhlasin aja. Padahal udah ucapan itu. Iya udah diucapin berarti nggak ikhlas yang pertama. Terus yang kedua adalah ada temen cerita, lu tahu nggak dia punya tamu? Iya tuh nggak bisa diomongin lagi. Dia tahu dia. Gua mah udah ikhlas tapi padahal. Iya. Sesungguhnya ikhlas adalah harusnya nggak usah diucapin lagi ya kalau dia juga punya utang gitu ya. Ketika kita udah nggak mau ngucap, terus kita nggak mau ngingetin juga. Iya bener-bener. Ya udah. Nggak pakai kata ikhlas, ya udah titik nggak pakai ya udahlah ikhlasin aja tuh beda tuh ya udah sama sih ya udahlah ikhlasin aja tuh beda ya. Jadi kalau ikhlas nggak perlu diucap ikhlas ya? Yes benar. Oke. Kalau maaf harus diucap. Iya, maafin ya. Nah, ini kebalikan ya, kalau ikhlas tidak perlu diucap. Iya kalau maaf harus diucap karena ada beberapa orang yang termasuk gua, kalau gua tuh orang yang kalau misalnya ada orang salah gitu, terus dia nggak minta maaf, itu gue bete. Karena emang kita perlu kayak yang denger gitu ya. Gue tipikal orang yang butuh afirmasi kata gitu loh, maksudnya maafin gue ya, gitu jelas gitu di ini maaf ya. Karena kalau misalnya nggak ada kata-kata maaf, itu ada dua, antara dia nggak peka, sama dia bodo amat gitu. Bodo amat kayak nggak hargain sih, gitu kalau ya? nggak peka sama bodo amat tuh sama aja kayak apa ya, kayak gue nggak ngerasa salah gitu loh. Oh, ngerasa benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang gitu, misalnya ada satu sikon yang dia salah sama gue, menurut gue ya, itu menurut gue. Terus abis itu dia nggak minta maaf sama gue gitu. Terus ya itu gue bete. Gue nggak terima lah, ini orang gimana sih kok nggak dia salah tapi kok nggak minta maaf gitu kan. Jadi gue bete gitu. Nah betenya itu dua, antara dia nggak peka atau ngerasa dia bener gitu. Nah beda lagi sama tipe orang yang ngerasa ya udah sih orang udah lewat juga, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu biasanya yang kayak gitu tuh kayak ya orang itu nggak akan ada, orang itu gue akan gak respect lagi aja sih. Tapi ada tuh tipe yang emang susah banget buat minta ngomong maaf. Iya, ada banyak banget. Gue menemui banyak orang yang susah banget minta maaf. Makanya gue tuh di rumah anak-anak tuh kayak ayo dong maaf gitu, maksudnya maaf, terima kasih, tolong itu kayak harus banget sih 3 kata itu untuk sering diucapkan, karena orang-orang kayak gitu mungkin dulu nggak terbiasa di lingkungan keluarganya untuk kayak gitu. Jadi ketika dia mau dia mau ngomong, sebenarnya dia tahu kalau dia salah, tapi dia mau minta maaf tuh kayak susah banget. Iya karena nggak terbiasa, nggak dibiasain gitu. Makanya penting banget sih tuh maaf, tolong sama terima kasih itu untuk diajarin ke anak-anak. Makanya gitu. Berarti duta maaf itu Po Indun. Oh iya, maaf ya. Oh iya, saya mau masuk ke dalam. Maaf, saya duta maaf. Oke. Po Indun jadi duta maaf lama-lama tuh dia. Harusnya makasih sama Po Indun. Kita jadi sadar kalau kita harus sering-sering minta maaf. Minta maaf. Nggak hanya lebaran aja. Nggak hanya lebaran aja. Terus ikhlas jangan diucapin itu tadi ya. 2 poin itu teman-teman militan. Selalu diingat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tahun depan di lebaran juga. Di lebaran yang sudah bebas, tidak pakai masker. Iya betul. Mudik. Udah bisa mudik bebas. Aduh gue kalau bisa mudik bebas, bahagia banget ya. Ya Allah, bisa kemana-mana tanpa masker, bisa cepika-cepiki sama semua orang. Kayaknya ini deh, gue tuh yang paling agak deg-degan adalah anak-anak gue tuh kan masih kecil ya. Pegang. Aduh pusing ya kan. Panik sendiri gitu. Sabar. Cuci tangan gitu. Semoga tahun depan mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi ya tahun depan ya. Udah tenang hidup kita, tentram banget tahun depan. Tahun baru bisa seru-seruan, bisa rame ya kan. Ya sobat militan, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan didengar sama Allah ya. Amin ya Allah, amin. Aminnya kenceng banget tuh. Aminnya kenceng banget Pak biar editor. Kehidupan kita bisa kembali normal, bukan new normal ya. Sekali lagi teman-teman militan, kita minta maaf kalau ada salah. Mohon maaf semuanya. Terus kata Mimi, kalau kalian yang mudik, minta maaf ya jangan ke tetangga yang di kampung, tetangga yang di rumah, ini minta maaf, tolong tolong. Kalian setahun kemarin bukan salah sama tetangga di kampung, sama tetangga di sebelah rumah. Parkir motor sembarangan, parkir mobil sembarangan. Aduh, bakar sampah kemana-mana baunya. Oke. Ya kan, dimintain maaf dong tetangganya, jangan di itunya, jangan tetangga di kampung yang minta maaf ya. Iya. Di kampung mah nggak ada salah, nggak ada salah, baik semua baik semua baik. Nggak ketemu soalnya jadi baik. Ketemu tahu jadi baik. Aduh.
Iya. Ya udah jangan lupa dengerin kita di Hypespace YouTube channel kita, sama follow Instagram kita di ini Militan Podcast double L, dan jangan lupa jangan dengerin di Spotify dan di podme.id. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.